Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randy Ardian dari SMP Negeri 1 Magriyo. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Marto Klawung. Cerpen Sawali Tubuh Setia. Untuk sekian kalinya, Marto Klawung kembali mengamuk. Sorot matanya liar, ganas, dan menantang. Kemana-mana dia membawa parang terhunus yang berkilat-kilat. Kalau sedang kambuh, nyaris tak ada seorang pun yang sanggup menjinakkannya. Meski setengah sinting, Marto Klawung tergolong memiliki ingatan yang tajam. Dia hafal betul-betul dengan orang yang dianggap pernah menyakitinya. Dengan sikap bagaikan jawara, dia tak segan-segan melabraknya. Surakerta, pemuda yang pernah mengejeknya, terpaksa mendekam di rumah sakit setelah berduel dengannya. Demikian juga Kang Jolodong, pemuda yang pernah berguru di Banten, itu pun babak belur gara-gara berani memelototinya. Suatu ketika, Marto Klawung bikin onar di tengah pentas campursari di rumah seorang penduduk yang sedang punya hajat mantu. Ketika para penonton sedang asyik bergoyang menikmati lagu-lagu yang meluncur dari mulut seorang biduan lokal, tanpa diduga dia naik ke atas panggung. Sorot matanya menyala, menyapu wajah para penonton yang membludak. Tangan kanannya yang kokoh mengacung-acungkan parang terhunus. Suasana pentas menjadi kacau. Para penyanyi dan rombongan pemain musik berlarian turun panggung dengan perasaan was-was. Para penonton dicekam kepanikan. Satu-satunya penduduk yang ditakuti Marto Klawung hanyalah Kiai Sodikin. Entah kekuatan macam apa yang bersemayam dalam tubuh lelaki sepuh itu. Tubuhnya memang hampir rapuh digerogoti usia, tapi sorotan matanya masih tajam, memancarkan kearifan. Cara melumpuhkan Marto Klawung pun terbilang aneh. Kiai Sodikin tidak menggunakan kekuatan fisik, cukup hanya bersedekap ke arah kiblat, bibirnya komat kamit membaca mantra, jari-jari tangannya gemetar memutar biji tasbih. Aneh, Marto Klawung tiba-tiba merontak dan menjerit dahsyat, minta ampun. Tubuhnya roboh mencium kaki Kiai Sodikin. Kekejaman dan keberingasannya seakan tersedot ke dalam tubuh Kiai sepuh itu. Namun, semenjak Kiai Sodikin meninggal sebulan yang lalu, Marto Klawung merasa mendapat angin kebebasan. Dia leluasa mengumbar nalur kekerasannya. Darah kebiadaban ribuan manusia berubah seakan mengalir ke dalam tubuhnya. Kemana-mana menyebar hawa kemaut. Penduduk kampung lebih suka menyikir jauh-jauh daripada harus beradu kening dengannya sebelum kekejaman yang serba tidak terduga mengancam. Penduduk makin resah. Suasana kampung bagaikan diselubungi jubah malaikat maut. Hawa kematian tercium di mana-mana. Marto Klawung dan keberingasannya seolah-olah hadir di setiap pintu rumah penduduk secara tak terduga, menaburkan dendam dan naluri kebiadaban. Tolong Kang Klawung, Mas Pinta Yu Ketring, istri Marto Klawung, tergagat dengan wajah memucat selepas maghrib di rumahku. Sekilas bergelebat bayangan Marto Klawung dengan menenteng parang terhunus. Aku tidak tahu bagaimana cara menjinakkan lelaki sinting itu. Secara fisik, aku tak memiliki kesanggupan untuk menghadapinya. Tapi permintaan Yu Ketring jelas mustahil kutolak. Perempuan ini sudah lama menderita. Selain harus terus menderita kejaman suaminya, dia harus menghadapi kebiadaban para tetangga yang tak henti-hentinya mencemooh dan mengejeknya sebagai istri laki sinting. Begini Yu, sampean tunggu di sini dulu, jangan kemana-mana sebelum aku pulang, sahutku sekenanya sambil bergegas menerobos pintu. Aku belum tahu apa yang mesti kulakukan untuk menjinakkan keganasan Marto Klawung. Di luar, para penduduk bergelombol dengan ketakutan yang sama. Di sudut-sudut kampung yang gelap, seolah-olah muncul bayangan Marto Klawung dengan kekejaman tak terduga. Namun, mereka cukup lega ketika bunyi jedar-jedor masih terdengar dari rumah Yu Ketring. Itu artinya Marto Klawung belum keluar dari sarangnya. Kita harus berbuat sesuatu sebelum Marto Klawung sinting itu mengamuk. Kalau sampai keluar rumah, bisa berbahaya, teriakan Trajan dengan wajah cemas. Betul, kita tidak mungkin bisa hidup tentram sebelum Marto Klawung dijinakkan, saut penduduk yang lainnya serempak. Kalau saja Kiai Sodikin masih sugeng,
Tidak bakalan Martok Lawung ugal-ugalan celetuk seorang perempuan. Hus, tidak baik rasanya orangnya sudah meninggal. Tak ada gunanya. Segambah Kromo Dongso agak sewot. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara menjinakkan Martok Lawung Sinting itu. Sambungnya sambil membetulkan letak ikat kepala hitamnya. Para penduduk saling berpandangan dengan dada diserbu setumpuk pertanyaan. Mereka makin panik ketika dari arah rumah Hiu Kentring terdengar bunyi jedar-jedor secara beruntun. Lantas diikuti suara gemeretak seperti pintu roboh. Kita harus segera mengambil sikap, teriakan Kang Trajan cemas. Para penduduk saling bertatapan. Bagaimana kalau dibelok saja? Selorohku tiba-tiba. Dibelok, apakah Hiu Kentring bisa menerima? Apakah tidak lebih baik dibawa ke rumah sakit jiwa saja? Siapa yang berani membawanya? Dalam keadaan seperti itu, malah kita yang jadi korban. Dan siapa yang akan menanggung biayanya? Kayak kita nggak tahu saja siapa Hiu Kentring itu. Mau makan saja susah. Sahut Juragan Martopi dengan bola mata membelak. Para penduduk kembali berpandangan saling berbisik rindu. Kalau lapor polisi bagaimana? Bukankah Martok Lawung nyata-nyata telah meresahkan penduduk? Perbuatan dia itu sudah harus ditangani aparat yang berwajib. Kenapa itu tidak kita lakukan saja? Sampai itu piye? Yo lucu. Mana ada orang sipil dikenai pidana? Mereka itu kebal hukuman. Membunuh pun bebas hukuman. Saya kira belok merupakan satu-satunya cara untuk mencegah kebiadaban Martok Lawung. Cara ini mungkin kurang manusiawi, tapi kita lebih baik daripada membiarkan Martok Lawung berkeliaran. Haruskah kita akan terus-terusan membiarkan perbuatan terornya? Sahutku menegaskan sambil menyapu wajah para penduduk. Baik, aku setuju. Serba Mbah Kromo Dongso diikuti yang lainnya. Kami segera berembuk menyiapkan cara yang tepat untuk membelok Martok Lawung. Mbah Kromo Dongso menyiapkan belok yang terbuat dari jati dan kuat. Penduduk yang lainnya membawa pentungan untuk berjaga-jaga. Lantas beramai-ramai menuju rumah Martok Lawung, seperti iring-iringan masyarakat primitif yang tengah memburu korban untuk tumbal persembahan kepada para dewa. Penduduk yang tampak bersemangat, rasa panik menjelma menjadi sebuah keberanian yang bersemayam di dalam dada. Kalau dia melawan, gebuk saja, jangan sungkan-sungkan. Ya harus begitu, malam ini kita harus berhasil membeloknya. Ya, harus. Tiba di rumah Hiu Kentring yang sumpek, suasana mendadak sepi. Bunyi jedar-jedor sudah tak terdengar. Pintu rumah terbuka, Martok Lawung tak terlihat batang hidungnya. Baik, jangan-jangan dia sudah kabur, teriak seorang penduduk mulai cemas. Kami segera berbagi tugas. Para penduduk menyebar ke berbagai penjuru untuk menemukan Martok Lawung. Namun, hingga beberapa saat, jejak Martok Lawung belum juga tercium. Hingga akhirnya terdengar teriakan seseorang dari sudut belakang rumah. Martok Lawung di sini! Para penduduk bergegas pasang kuda-kuda dan segera melakukan pengepungan dengan pentungan di tangan. Dalam keremangan lampu listrik 5 watt, jidat Martok Lawung tampak berkilat-kilat. Dia tampak duduk mencangkung sambil mengerok jenggotnya dengan parang. Aneh, tidak ada sama sekali penunjukan tanda-tanda perlawanan. Para penduduk makin rapat mengepungnya. Ketika hendak diringkus, tiba-tiba lelaki gendeng itu menyeringai, bangkit, dan dengan gerakan lincah memutar parangnya. Para penduduk tersentak dan cepat bergerak mundur. Antara ketakutan dan keberanian campur aduk merajam dada. Martok Lawung makin liar mengumbar keberingasannya. Parangnya menyodok ke sana kemari. Aku segera bergerak. Cairan cabai yang telah kupersiapkan segera kuambil. Lantas kusemprotkan ke bola matanya. Martok Lawung kelipungan. Tangan kirinya sibuk mengucak-ucak pelupak mata yang panas dan pedas. Gerakannya berangsur lambat. Parangnya terlepas dan para penduduk dengan sigap berhasil melumpahkannya. Martok Lawung meruntak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kedua tangannya ditarik ke belakang dan diikat kuat-kuat. Beberapa penduduk segera menggiringnya menuju ke dalam rumah yang sumpek. Mbah Kromo Dongso segera memasang belok yang sudah dipersiapkan.
Mortok Lawung didudukkan di atas lantai dengan kedua kaki selonjor. Kedua pergelangan kakinya dimasukkan ke dalam lubang belok, lantas dikunci kuat-kuat dengan bilah belok bagian atas. Para penduduk yang berkerumun bernapas lega. Keberingasan Mortok Lawung berakhirlah sudah. Tubuhnya tanpa lelah, sorot mata yang biasanya liar berubah sayu dan memerah. Maafkan kami, Mortok Lawung. Kami terpaksa melakukannya, kataku sebelum meninggalkan rumahnya. Para penduduk menatap wajah Mortok Lawung dengan perasaan iba. Kini, lelaki sinting itu benar-benar tak berdaya, menikmati hidup dengan kaki terpasung. Tiba-tiba, aku teringat Yu Kentring, perempuan kurus itu pasti sudah lama menungguku di rumah. Demi ketenangan hidup sampeyan dan para penduduk, Kang Mortok Lawung terpaksa kami belok, Yu, kataku menghiburnya. Betul, Yu. Daripada kamu terus-terus hidup tersiksa, lebih baik ya begitu, sahut istriku. Tapi aku tidak akan lebih tersiksa kalau melihat Kang Lawung hidup menderita dengan cara seperti itu, sahut Yu Kentring dengan kecewa. Itu hanya sementara, Yu. Nanti kalau sudah sembuh, pasti akan dilepaskan. Tidak, aku tidak mau suamiku diperlakukan seperti itu, pakai Yu Kentring. Aku hanya geleng-geleng kehabisan akal untuk memberikan pengertian-pengertian kepadanya. Semenjak Mortok Lawung dibelok, suasana kampung berangsur tenang. Para penduduk bisa menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa rasa takut. Anak-anak mulai ceria menikmati dunia bermainnya. Yang masih mengganjal di benakku justru keadaan Yu Kentring. Aku tidak tahu apakah dia sudah bisa menerima kenyataan ini atau belum. Belum terjawab pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk di kepala. Tiba-tiba Mortok Lawung muncul dengan parang terhunus di rumahku. Aku tersentak. Bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari belok kayu yang kuat itu? Mungkinkah Yu Kentring yang membebaskannya? Tubuhku tiba-tiba menggigil. Keringat dingin mencair di sekujur tubuh. Di luar dugaan, tubuh Mortok Lawung tetap segar bugar. Sorot matanya bahkan makin liar. Dari dalam tubuhnya seakan memancar sebuah kekejaman dan kebiadaban tak terduga. Aku tidak tahu lagi mesti bersikap bagaimana menghadapinya. Monster ganas ini! Dari luar rumah mendadak terdengar teriakan dan langkah-langkah kaki yang cepat, tergesa-gesa, makin lama makin dekat. Bunuh saja Mortok Lawung, cincang tubuhnya, teriakan beberapa penduduk. Tiba-tiba saja Mortok Lawung mencium kakiku seperti yang pernah dia lakukan terhadap Kiai Sodikin. Aku makin bingung. Para penduduk yang sudah berdesak-desakan di rumahku hanya bisa saling berpandangan dan mengerutkan jidat. Aku belum juga tahu bisa memahami apa yang bersemayam di dalam tubuh Mortok Lawung, sehingga dia bisa berubah jinak sedemikian cepatnya. Kebingunganku makin sempurna ketika tanpa kuduga lelaki sinting itu dengan gerakan kilat membabat parangnya ke kaki kiriku. Aku mengikik dahsyat. Darah segar memuncrat ke segala penjuru. Akhirnya para penduduk yang kalap makin nafsu mencincang tubuhnya. Sekian yang saya dapat sampaikan, kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.